Bahkan Al-Quran juga bisa menjadikan obat bagi kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ma huwa syifaa'un wa rahmah, yaitu sesuatu yang menjadi sifat, menjadi penawar obat, warahmah, dan juga menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, dan tidak menjadi apapun bagi orang-orang zalim illa khasara, kecuali yaitu kerugian semata. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini yaitu suatu penawar, suatu obat, dan menjadi rahmat. Dan Al-Quran ini bisa menjadi obat dan rahmat, yaitu lil mu'minina, hanya bisa dinikmati, hanya bisa dirasakan pada orang-orang yang beriman saja. Karena wala yazidud dhalimina illa khasara, bagi orang-orang zalim tidak akan menambah apapun. Tapi bagi orang yang beriman, kita mendengar dibacakan Al-Quran akan menambah kepada kita keimanan kita. Namun bagi orang zalim tidak menambah apapun juga, illa khasara, kecuali kerugian. Mungkin ini sering khotib sampaikan bahwasanya bagi orang yang tidak beriman, ini yang perlu digarisbawahi, bagi orang yang tidak beriman, tidak ada keimanan di dalam sanubari, di dalam hatinya, tentunya Al-Quran ini layaknya tumpukan kertas sebagaimana koran ataupun bacaan biasa. Dan di saat mereka memosisikan Al-Quran sebagai mana bacaan biasa, disitulah mereka telah mendolimi terhadap Al-Quran. Di awal khotib sampaikan bahwa Al-Quran adalah menjadi obat. Tentunya obat di sini baik obat fisik maupun obat mental kemanusiaan. Menjadi obat mental, menjadikan ketenangan bagi siapa yang mempelajari, bagi siapa yang membacanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai bukti bahwasanya Al-Quran bisa menjadi obat mental bagi manusia, bahkan merasa tenang saat ia bersamanya. Dan yang kedua yaitu Al-Quran bisa menjadi obat fisik bagi manusia, karena Al-Quran ini bisa menjadi yaitu suatu ruqyah, pengobatan secara ruqyah, secara syar'i yang pernah diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah bahwasanya seseorang mengidap suatu penyakit dan dokter memvonis bahwasanya usia si anak ataupun bocah yang menderita sakit ini tidak lebih dari 3 bulan. Tapi setelah diperdengarkan lantunan ataupun bacaan Al-Quran secara terus menerus, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, berangsur-angsur penyakit yang dideritanya ini adalah semakin membaik, semakin sembuh. Bahkan dokter pun merasa heran setelah check up, cek ulang kembali, apakah ada obat lain untuk menyembuhkan si anak ini, kata dokter kepada bapak si anak ini. Bapak ini pun, tidak dokter,
hanya permintaan si anak inilah untuk membelikan suatu flash disk bahasa sekarangnya itu. Setiap hari saya perdengarkan, hanya itu yang kami lakukan. Jadi di sini mengandung makna bahwasanya Al-Quran ini adalah menjadi sifat, menjadi obat bagi kehidupan manusia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya daya efektif daripada obat ini sebenarnya hanya tergantung pada 3 hal. Yang pertama yaitu dosis daripada penyakit, yang kedua yaitu dosis daripada obat itu sendiri, dan yang ketiga yaitu sugesti daripada pemakai obat. Begitu juga Al-Quran menjadi obat ini juga tidak terlepas daripada konsep tersebut. Memang benar hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas Al-Quran adalah sebagai obat. Namun yang jadi permasalahannya yaitu bagaimana cara kita mendiagnosis daripada penyakit itu sendiri dan bagaimana sugesti daripada pengguna obat tersebut. Untuk itu mari hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tentunya senantiasa dan selalu mempelajari daripada Al-Quran dari sisi realitasnya, dan tentunya meyakini kepada Al-Quran. Dengan demikian tentunya kita mampu untuk mendiagnosis daripada suatu permasalahan dengan jitu, hingga akhirnya kita dapat memutuskan suatu keputusan dengan efektif. Inilah khutbah yang sangat singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dengan takwil dan tafsir daripada ayat yang khatib sampaikan, bahwasanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khusara. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.